Halo rekan-rekan semua, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan bagaimana pengisian SPT induk dalam pelaporan SPT tahunan. Nah, sebelum kami menjelaskan cara pengisian SPT, kita akan mengetahui alasan kenapa kita harus lapor pajak. Nah, melaporkan pajak merupakan kewajiban setiap warga negara yang telah memiliki penghasilan dan memenuhi syarat sebagai wajib pajak. Pelaporan pajak dilakukan melalui surat pemberitahuan atau SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan di Indonesia. Sekarang, melapor pajak sudah dari website https://djp.pajak.go.id. Ada beberapa alasan mengapa wajib pajak harus melapor pajaknya. Yang pertama, memenuhi kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua, mendukung pembangunan negara. Yang ketiga, menghindari sanksi dan denda. Yang terakhir, membentuk kontribusi kepada negara. Nah, selanjutnya, dokumen apa aja sih yang harus kita siapkan untuk lapor pajak? Pelaporan pajak melalui sistem Cortex, wajib pajak perlu menyiapkan beberapa dokumen dan data penting agar proses pelaporan berjalan lancar dan informasi yang dimasukkan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Adapun beberapa dokumen yang harus kita siapkan adalah yang pertama, nomor pokok wajib pajak atau sering disebut dengan NPWP atau NIK. Kedua, bukti pemotongan atau pemungutan pajak. Ketiga, data harta yang dimiliki. Dan yang terakhir, data utang. Sebelum kita mengisi SPT lembaran induk, pastikan Sobat Pajak telah mengunduh dokumen yang dibutuhkan seperti bukti potong. Setelah Sobat Pajak membuat konsep SPT dan mengklik simbol pensil, maka lampiran induk akan muncul dan kita dapat segera mulai melakukan pengisian SPT. Pada bagian header atau kepala akan tertera tahun pajak, periode pembukuan, dan status pengisian SPT yang otomatis terisi saat Sobat Pajak membuat konsep SPT. Selain itu, Sobat Pajak dapat memilih sumber penghasilan dari pekerjaan dan metode pembukuan pencatatan dengan pilihan pencatatan. Apabila Sobat Pajak mendapat penghasilan dari satu pemberi kerja dan tidak ada sumber penghasilan lain dari pekerjaan bebas seperti usaha. Selanjutnya, pada bagian A berisikan identitas Sobat Pajak. Pastikan bahwa data yang tertera sudah sesuai dengan status Sobat Pajak, baik pada NIK atau NPWP, nama, jenis ID, nomor ID, serta nomor telepon dan email Sobat Pajak yang berstatus aktif. Jika Sobat Pajak ingin mengubah atau mengupdate data, Sobat Pajak bisa mengubah data di bagian profil saya, kemudian bagian perubahan data. Sobat Pajak juga dapat memilih status kewajiban perpajakan suami dan istri apabila pisah harta maupun memilih terpisah. Pastikan kembali data yang tertera sudah benar ya, Sobat Pajak. Berikutnya, ada ikhtisar penghasilan neto. Asumsikan bagian ini sebagai pintu masuk yang menentukan jalur pengisian SPT ke depan. Jika salah memilih di sini, formulir yang dibutuhkan tidak akan muncul. Terdapat 4 pertanyaan pada bagian ini. Poin 1.A adalah pertanyaan untuk Anda yang berstatus sebagai karyawan atau pegawai. Jika Anda bekerja di sebuah perusahaan dan menerima gaji bulanan, silakan pilih ya. Secara otomatis, sistem Cortex akan menarik data yang sudah tersedia dari bukti potong yang dilaporkan kantor Anda ke kolom sebelah kanan. Poin 1.B.1. Pertanyaan ini khusus untuk para pengusaha, pemilik toko, atau tenaga ahli seperti dokter dan arsitek yang bekerja secara mandiri. Jika Anda memiliki bisnis sendiri, pilih ya. Jika Anda murni hanya karyawan kantoran, silakan pilih tidak. Poin 1.C, di sini kita berbicara tentang penghasilan sampingan yang didapat di Indonesia namun bukan dari gaji tetap. Contohnya, seperti royalti atau keuntungan dari penjualan aset. Jika ada, pilih ya agar sistem memunculkan formulir detailnya. Pada poin terakhir, jika Anda memiliki investasi, dividen, atau pekerjaan untuk klien di luar negeri, Anda wajib memilih ya. Ini penting untuk memastikan pajak yang mungkin sudah Anda bayar di luar negeri
bisa dikreditkan agar tidak terjadi pajak berganda. Untuk mengisi bagian ikhtisar penghasilan neto, sangat disarankan untuk menyiapkan bukti potong dari kantor sebelum mengisi bagian ini, karena angka yang nanti muncul di kolom sebelah kanan akan sangat bergantung pada pilihan yang Anda klik di sini. Jika bagian B tadi adalah pintu masuk, maka bagian C adalah kalkulator utama dari SPT Anda. Di sini, sistem akan menghitung berapa pajak yang seharusnya kamu bayar berdasarkan status perkawinan dan tanggunganmu. Terdapat beberapa pertanyaan pada bagian ini. Poin 2 adalah total pendapatan bersih Anda dalam 1 tahun. Poin 3 dan 4, jika Anda membayar zakat melalui lembaga resmi seperti Basnas, pilih ya. Jika tidak, pilih tidak. Hasilnya akan langsung muncul di poin 4 sebagai saldo bersih yang siap dihitung pajaknya. Poin 5, mohon perhatian ekstra di sini. Anda harus memilih status penghasilan tidak kena pajak atau PTKP yang sesuai. Pilihan ini sangat krusial karena akan menentukan seberapa besar diskon pajak yang Anda dapatkan secara legal. Poin 6 dan 7, setelah PTKP ditentukan, sistem akan otomatis menghitung penghasilan kena pajak atau PKP di poin 6. Kemudian, di poin 7, sistem akan langsung mengalihkan angka tersebut dengan tarif pajak progresif untuk memunculkan berapa total pajak Anda dalam 1 tahun. Pada poin 8 dan 9, jika tidak ada pengurang pajak tambahan lainnya, maka kita pilih tidak. Maka muncullah angka final di poin 24. Kunci di bagian C ini adalah pastikan status PTKP Anda di poin 20 sudah benar. Sisanya, biarkan sistem Cortex yang bekerja untuk Anda. Setelah mengisi bagian sebelumnya, sekarang kita masuk ke tahap bagian D, yaitu kredit pajak. Bagian ini sangat penting untuk menentukan apakah ada pajak yang sudah Anda bayar atau dipotong oleh pihak lain. Pada pertanyaan poin 10A mengenai PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain, silakan Anda pilih ya. Setelah itu, pastikan Anda juga mengisi lampiran 1 bagian E sebagai pendukungnya. Selanjutnya, untuk kolom angsuran PPh pasal 25 dan STP PPh pasal 25, pada kasus ini dapat Anda kosongkan saja atau tidak perlu Anda isi. Pada poin 10D, mengenai pengembalian atau pengurangan kredit pajak luar negeri, silakan Anda pilih tidak untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Masuk ke bagian E, sistem akan menghitung secara otomatis jumlah PPh kurang atau lebih bayar Anda pada poin 11A. Untuk poin 11B, data akan terisi otomatis oleh sistem sesuai dengan data yang tercatat pada sistem Cortex Anda. Terakhir, nilai PPh yang masih harus dibayar pada poin 11C juga akan muncul secara otomatis. Mudah bukan? Pastikan semua data Anda sudah sesuai sebelum kita lanjut ke tahap final berikutnya. Sekarang, kita masuk ke bagian F dan G pada pengisian SPT Induk. Bagian F, pembetulan. Bagian ini hanya diisi jika status SPT yang Anda laporkan adalah SPT pembetulan. Di sini, Anda perlu mencantumkan nilai PPh kurang atau lebih bayar Anda dari SPT sebelumnya untuk menghitung selisihnya. Bagian G, permohonan pengembalian. Jika hasil perhitungan SPT Anda menunjukkan lebih bayar, maka bagian G wajib Anda lengkapi. Anda bisa memilih metode pengembalian kelebihan pajak tersebut dan jangan lupa mengisi detail rekening bank Anda dengan benar agar proses refund berjalan dengan lancar. Sesuai dengan contoh kasus yang kita bahas kali ini, di mana status SPT adalah nihil atau tidak ada pembetulan, maka kedua bagian ini silakan Anda lewati saja dan lanjut ke tahap berikutnya. Baik, berikutnya pada bagian ini kita membahas angsuran PPh pasal 25. Angsuran PPh pasal 25 merupakan pembayaran pajak penghasilan yang dilakukan secara cicilan setiap bulan selama 1 tahun pajak. Tujuannya adalah agar wajib pajak tidak perlu membayar dalam jumlah besar sekaligus di akhir tahun.
Pada tampilan pengisian di SPT Cortex pada bagian ini, terdapat beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh wajib pajak. Pertanyaan pertama adalah, apakah wajib pajak menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya? Pada bagian ini, pilih tidak, karena wajib pajak tidak memiliki kewajiban membayar angsuran PPh pasal 25 pada tahun pajak berikutnya. Selanjutnya, pada pertanyaan mengenai apakah wajib pajak menyusun sendiri perhitungan angsuran PPh pasal 25, ini juga dipilih tidak, karena tidak ada angsuran yang harus dihitung. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, apakah wajib pajak membayar angsuran PPh pasal 25 OPPT tahun pajak berikutnya? Ini juga dipilih tidak. Oleh karena itu, sistem menyimpulkan bahwa tidak terdapat kewajiban pembayaran angsuran PPh pasal 25 pada kasus ini. Selanjutnya, kita masuk ke bagian pernyataan transaksi lain. Bagian ini berisi beberapa pertanyaan yang bertujuan untuk mengetahui apakah wajib pajak memiliki transaksi atau kondisi tertentu yang perlu dilaporkan lebih lanjut dalam SPT tahunan. Pada pertanyaan nomor 35, pada contoh ini dipilih jawaban ya. Artinya, terdapat data atau informasi yang perlu dilengkapi pada lampiran yang diminta oleh sistem, sehingga wajib pajak perlu mengisi bagian tersebut. Kemudian pada pertanyaan nomor 36 dan 37, dipilih jawaban tidak, karena dalam kasus ini wajib pajak tidak memiliki penghasilan atau transaksi tambahan lain yang perlu dilaporkan pada bagian tersebut. Selanjutnya pada pertanyaan nomor 38 dan 39, bagian ini tidak perlu diisi secara manual karena sudah terisi otomatis oleh sistem Cortex, sehingga wajib pajak hanya perlu memastikan bahwa data yang muncul sudah sesuai. Kemudian pertanyaan nomor 40 dipilih jawaban tidak, karena tidak terdapat transaksi atau kondisi khusus yang berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Terakhir, pada pertanyaan nomor 41, data juga terisi secara otomatis oleh sistem, sehingga tidak memerlukan input tambahan dari wajib pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada bagian ini, sebagian besar jawaban adalah tidak karena tidak terdapat transaksi tambahan yang perlu dilaporkan, dan beberapa bagian sudah terisi otomatis oleh sistem Cortex. Selanjutnya, ada bagian J, yaitu lampiran tambahan. Di lampiran tambahan ini, kita bisa memilih opsi tidak, alias no dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, kita masuk pada bagian kesimpulan. Kesimpulan yang kita dapat adalah pelaporan SPT tahunan di Cortex adalah proses pelaporan pajak tahunan untuk menghitung dan mempertanggungjawabkan kewajiban pajak bagi wajib pajak, serta menentukan apakah pajak yang dibayar sudah sesuai, kurang, ataupun lebih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.